Hello everyone, kembali lagi bersama kita di Ace Entertainment Podcast Horror. Kali ini kita akan ngebahas tentang horor yang lagi hangat-hangatnya, itu adalah KKN di Desa Penari. Tapi ini nih Ron, kita ngebahas karakter di filmnya ini nih, Makhluknya. Jadi kita kayak ngebahas apa sih yang terjadi di KKN ini, apa sih karakter ini tuh asal-usul dari mana gitu. Nama makhluknya adalah Bukan makhluk, bisa juga sih bilang makhluk. Bisa dibilang makhluk ya. Nama makhluknya itu Badarauhi guys. Jadi Badarauhi. Oke guys, kali ini kita akan membahas nih asal-usul Badarauhi. Ini tweet dari @ratungondek. Tweetnya dari Twitter ya guys ya. Jadi kita akan ngebahas asal-usul Badarauhi, kenapa Badarauhi itu terlihat kayak seram gitu tuh. Ini tuh apa sih, makhluk apa sih sebenarnya? Kita harus bahas nih guys, gitu Ron. Jadi kayak asalnya ini apa dan kenapa dia seperti itu lah ya. Oke, langsung aja. Tetap saksikan di Jadi Badarauhi adalah makhluk halus yang berasal dari pantai selatan. Namun pada suatu hari dia diusir dan dikeluarkan dari kerajaan pantai selatan dikarenakan memasuki salah satu penari di tanah Jawa Timur. Terus cerita ini berawal dari seorang kesatria wanita bernama Ratna Narek yang menjadi lurah di sebuah desa dan menjadikan pelataran memuja sang hyang menjadi tempat pesta menari dan lainnya. Lanjut sih. Desa ini juga nih bertempat di tengah alas daha. Ratna Narek sendiri merupakan murid dari seorang ksatria yang hidup pada zaman Prabu Airlangga. Ia melarikan diri ketika sang guru ditaklukkan oleh Empu Barada. Ia dan keempat murid lainnya melarikan diri, sedangkan keempat murid lain tersebut lari ke tanah Bali dan dirinya sebagai murid paling muda lari ke timur Jawa. Semuanya memisahkan diri supaya tidak terkacak. Ratna Narek lari dengan membawa lontar yang berisi ilmu Kadigjayan untuk menaklukkan para lelembut di sepanjang hutan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sejak penaklukan yang dilakukan oleh Empu Barada, Ratna Narek tidak pernah muncul kembali. Namun, dikarenakan hidupnya terus mempelajari ilmu dari lontar tersebut, akhirnya sebagian cerita menyatakan bahwa Ratna Narek hidup awet muda. Dia tidak pernah muncul lagi di tanah Jawa sampai tiba suatu hari dia singgah di desa Wonokromo yang kala itu dipimpin oleh seorang lurah yang sangat arogan kepada wanita. Semua wanita dia goda, termasuk para wanita bersuami. Suatu ketika, sang lurah mendengar ada seorang wanita pendatang di warung di tengah desa, yaitu si Ratna Narek itu. Kilurah mendatangi wanita tersebut dan menawarkan menginap di rumahnya, dan Ratna Narek menyetujuinya. Pada malam ketika Ratna Narek tertidur, Kilurah dan kedua anak buahnya mencoba mengintip dan berniat cabul. Wah, bahaya juga nih guys. Namun, karena kesaktian Ratna Narek, begitu pintu dibuka, Kilurah terpental dan mati di tempat. Sedangkan anak buahnya lari, tetapi segera terjatuh dan mati akibat ilmu kanuragan Ratna Narek. Sebagian kisah menyatakan Ratna Narek menjilat darah laki-laki yang tercecer di batu. Dari situlah dia menjadi pengganti Kilurah memimpin desa tersebut. Jadi desa tersebut memiliki sebuah kolam yang ternyata pusat gerbang halus di utara Jawa, berlokasi di sekitar lereng Gunung Raung dan berdekatan dengan desa Alas Daha. Sedangkan gerbang halus selatan berada di salah satu pantai di selatan Jawa dengan ciri adanya sebuah batu karang besar. Namun antara selatan dan utara memiliki hubungan baik. Kolam air tersebut disebut sebagai tempat persinggahan Ibu Ratu Pantai Selatan jika beliau sedang bertamu ke utara Jawa. Ketika beliau pulang ke selatan, tempat tersebut dijaga oleh para panglima dan ksatria pantai selatan, baik laki-laki dan wanita. Ratna Narek sombong atas kekuatan yang ia miliki. Ia melanggar adat dari desa tersebut bahwa tidak boleh mengadakan tarian yang diiringi gamelan di desa tersebut.
karena akan mengandung seluruh gaib penghuni alas daha termasuk penghuni sandang di dalamnya. Bahkan dia berteriak, jika seluruh penghuni alas daha hadir, aku akan menaklukkan mereka satu persatu. Akibat kesombongannya, semua penduduk musnah termasuk dirinya. Salah satu makhluk halus yang merasuki penari adalah wanita utusan Ibu Ratu Pantai Selatan yang menjaga sendang di alas daha. Dia merasuki dan tidak mau keluar dari jasad penari itu. Sampai akhirnya jasad penari itu dihancurkan, barulah dia keluar. Dari saat itulah dia diusir dari Pantai Selatan, dilucuti beberapa kesaktiannya dan diusir. Wujudnya tetap berbau Pantai Selatan, memakai kebaya dan selendang hijau, cantik, anggun, dan kerap jahil, terutama kepada kaum laki-laki. Dia disebut bisa beranak pinak jika ada lelaki yang menyentuhnya atau tergoda olehnya. Namun, ketika dia marah, akibat ada yang mengotori tempatnya, atau melanggar aturan wilayah dia berkuasa, maka wujudnya akan berubah. Wujudnya berubah menjadi setengah badan atas, wanita bermahkota, dan bagian tengah ke bawah berbentuk ular. Dialah yang disebut Badarauhi oleh orang Jawa dan mungkin memiliki sebutan lain di tempat lain. Oke guys, jadi itu mungkin asal-usul dari Badarauhi. Jadi dia itu adalah makhluk, atasnya tuh manusia ya, perempuan, wanita bermahkota, dan bagian tengah ke bawah itu berbentuk ular. Serem juga ya. Jadi gimana ya? Kalau dilihat juga, kalau kita lihat dari kisah yang udah nonton ya, kisah KKN itu emang sebenarnya itu banyak ini sih, banyak ilmu dan bermanfaat juga untuk kita. Kalau ke mana-mana kita harus sopan guys. Attitude terus dijaga ya. Terus dijaga. Attitude itu nomor satu sih. Soalnya kita kan ke daerah orang gitu kan. Attitude sih yang harus dijaga. Kita tuh nggak boleh sembarangan ngomongnya sembarangan, ngelakuin hal-hal sembarangan tuh nggak boleh. Karena juga itu bahaya. Ya begitulah yang terjadi di KKN itu. Jadi kita harus ngikutin adat istiadat dari situnya gitu. Karena kan kita Indonesia gitu, maksudnya punya etika dan punya etikanya harus baik lah gitu. Sekian dari kita, mungkin ada referensi dari kalian tentang cerita-cerita horor yang kita bahas ini, atau kalian mau kita bahas apa lagi kan? Atau kalian mau nge-request, silahkan komen di bawah sini nih nanti nih. Pokoknya jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari kita. Salam. Peace.